Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah misi luar biasa, memberitakan Yesus tanpa lelah. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai ayat 20 yang berbunyi sebagai berikut. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita, atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta, supaya aku melihat kamu, dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita merenungkan satu bagian dari firman Tuhan, yaitu ayat Alkitab yang kita baca tadi. Bacaan ayat Alkitab ini adalah bagian dari bab penutup dalam Kisah Para Rasul, yang menceritakan peristiwa seputar perjalanan Rasul Paulus ke Roma, dan interaksi selanjutnya di kota tersebut. Secara spesifik, kisah ini terjadi di Roma, tempat Paulus tiba sebagai tahanan. Dia mengajukan banding kepada Kaisar setelah dituduh oleh para pemimpin Yahudi di Yerusalem. Sesampainya di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal di rumah kontrakan, namun masih dalam status tahanan rumah. Dalam ayat-ayat ini, Paulus mengumpulkan para pemimpin Yahudi untuk menjelaskan alasan kehadirannya di Roma, dan untuk membagikan pesan Kristus kepada mereka. Penting untuk dicatat bahwa Paulus, sepanjang pelayanannya, menghadapi tentangan dari beberapa faksi dalam komunitas Yahudi, karena ajarannya tentang Yesus sebagai Mesias, atau Tuhan yang menyelamatkan. Bahkan di Roma, dia memanfaatkan kesempatan ini untuk berbicara kepada para pemimpin Yahudi dan memperjelas situasinya, mengungkapkan keinginannya untuk membagikan pesan Kristus kepada mereka. Bagian narasi ini menjadi dasar bagi Paulus untuk berinteraksi dengan komunitas Yahudi di Roma, menunjukkan komitmennya yang tak tergoyahkan untuk menyebarkan Injil, bahkan ketika ia berada dalam tahanan rumah dan menghadapi tentangan dari banyak pihak. Peristiwa dalam ayat-ayat bacaan hari ini merupakan kelanjutan dari kisah yang lebih luas tentang perjalanan Paulus ke Roma, dan dedikasinya untuk mewartakan pesan Tuhan Yesus, yang tanpa memperdulikan kondisinya, baik ataupun tidak baik, untung maupun malang. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Dalam kisah nyata yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 28, ayat 17 sampai ayat 20, kita menyaksikan misi luar biasa dari Rasul Paulus, ketika dia tanpa rasa takut mewartakan Yesus di jantung kota Roma. Meskipun berada dalam tahanan rumah, Paulus memanfaatkan momen ini untuk membagikan pesan transformatif Kristus kepada para pemimpin Yahudi. Narasi ini mencerminkan kebenaran yang nyata dalam konteks kita saat ini, sebuah seruan bagi kita, untuk tanpa kenal lelah mewartakan Yesus dalam segala situasi. Keadaannya mungkin tidak selalu ideal, dan dunia mungkin menghadirkan tantangan, namun misi ini tetap luar biasa dan mendesak. Pesan Kristus melampaui rintangan, dan bahkan di tengah kesulitan, kita dipanggil untuk melanjutkan misi luar biasa ini dengan dedikasi yang tak tergoyahkan. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Tanggapan kita harus dimulai dengan kesadaran akan urgensi dan relevansi pewartaan Yesus di dunia saat ini. Hal ini memerlukan komitmen terhadap proklamasi tanpa rasa takut, baik di saat-saat mudah maupun sulit.
Sama seperti Paulus yang tidak membiarkan keadaan menghalanginya, kita juga ditantang untuk melihat lingkungan sekitar kita sebagai peluang untuk bermisi dan bukan sebagai batasan. Respons kita harus melibatkan perubahan pola pikir, suatu kesadaran bahwa setiap momen, apapun sifatnya, adalah kesempatan untuk membagikan pesan Yesus yang berkuasa mengubah hidup siapapun yang mempercayai Dia. Selain itu, respons kita memerlukan iman yang teguh terhadap kekuatan Injil. Dampak transformatif dari pesan Yesus tidak bergantung pada keadaan kita, tapi sebaliknya, hal itu bertumpu pada kuasa supranatural Tuhan. Kita dipanggil untuk percaya pada kekuatan ini, memahami bahwa peran kita hanyalah memberitakan Injil dengan setia, sementara Tuhanlah yang mengatur pekerjaan transformatifnya. Iman kita, yang ditunjukkan melalui kata-kata dan tindakan kita, menjadi kesaksian yang kuat akan sifat pesan abadi yang kita bawa, yang berkuasa untuk mengubah hidup kita. Saat kita menanggapi panggilan untuk misi luar biasa ini, kita juga harus mengakui keberagaman audiens yang kita temui. Sama seperti Paulus yang berinteraksi dengan para pemimpin Yahudi, kita harus menyadari pentingnya mengadaptasi pendekatan kita untuk mengkomunikasikan Injil secara efektif kepada kelompok-kelompok yang berbeda. Respons kita harus mencakup kepekaan terhadap kebutuhan, pertanyaan, dan perspektif orang-orang yang kita temui, menyesuaikan pernyataan kita agar selaras dengan hati dan pikiran individu yang beragam. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat kami merenungkan misi tanpa lelah yang dikerjakan oleh Rasul Paulus, kami terkagum-kagum dengan panggilan abadi untuk tanpa kenal lelah mewartakan Tuhan Yesus dalam segala keadaan. Beri kami keberanian, kebijaksanaan, dan keyakinan yang tak tergoyahkan untuk memenuhi misi ini dalam hidup kami. Semoga tanggapan kami ditandai dengan dedikasi, kemampuan beradaptasi, dan kepercayaan yang mendalam terhadap kekuatan transformatif Injil-Mu. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.